Perkenalkan, nama saya Sanjay Sitanggang, kelas 11 IPS 3 dari SMA Santo Petrus Sidikalang. Di sini saya akan mengumpulkan tugas stick direction untuk membuat objek dapat dikontrol untuk bergerak ke kanan, ke kiri, atas, dan bawah. Anchor berfungsi untuk memposisikan objek secara otomatis agar sesuai dengan ukuran layar. Hal ini berfungsi untuk mendukung berbagai ukuran layar. Point to layout berfungsi agar objek tidak keluar dari layar game. Billet berfungsi untuk membuat objek maju lurus ke depan. Ini biasa digunakan untuk peluru, tetapi bullet juga mempunyai opsi tambahan seperti gravitasi dan memantul yang digunakan untuk membuat objek seperti bola yang memantul. Card berfungsi untuk membuat objek dapat bergerak maju mundur belok kanan, kiri seperti memiliki kemudi. Car biasanya digunakan untuk game yang bertema tentang kendaraan atau balapan. Custom movement membuat objek dari bergerak sesuai kebiasaan atau event-based movement. Destroy object menghancurkan objek setelah keluar dari layar game. Drag and drop berfungsi untuk memberikan sifat pada objek. Flash membuat objek dapat terlihat untuk beberapa saat lalu menghilang untuk beberapa saat, kemudian muncul lagi setelah waktu Anda set, dan akan terus berulang-ulang seperti berkedip. Zoom through untuk membuat suatu pijakan dapat dipijak dan dapat ditembus dari bawah. Solid membuat suatu objek dapat dipijat seperti jump through, namun solid tidak dapat ditembus dari bawah. Line of sight berfungsi untuk membatasi jarak pandang objek seperti pada game peperangan. Pathfinding berfungsi untuk membuat objek sebagai pemain dapat menemukan jalan tercepat di sekitar rintangan secara cepat. Persist membuat objek dapat mengingat tata letak yang berbeda pada saat ditinggalkan kemudian. Persist membuat objek dapat mengingat tata letak yang berbeda pada saat ditinggalkan, kemudian kembali lagi pada tempat tersebut. Pieces untuk contoh penggunaan pieces behavior, Anda lihat saja pada game Angry Birds, di mana reruntuhan gedung berjatuhan ke bawah, dan jika salah satu objek gedung yang beruntuhan menyentuh objek lainnya, maka objek lainnya akan ikut bergoyang atau ikut roboh. Pin-freighted objek yang diberikan behavior untuk memberikan kesan bahwa objek tersebut disematkan atau menempel pada objek lain. Platform objek yang diberi pada platform behavior berfungsi untuk pemain dalam game tersebut yang dapat digerakkan sesuai keinginan Anda. Freighted behavior berfungsi agar seolah game berputar. Shadow caster memberikan efek shadow atau bayangan pada objek yang diberikan shadow caster behavior untuk
lebih jelasnya, sains dapat menyentuh objek dalam posisi, ukuran, atau sudut. Timer berfungsi untuk memberikan batas waktu untuk pemain menyelesaikan permainan. Turret, apakah Anda pernah memainkan game Contra? Jika pernah, pasti Anda melihat di dalam game Contra ada tank yang dapat dinaiki dan mengikuti arah gerakan si objek pemain. Nah, itulah fungsi dari turret behavior. Dan yang selanjutnya, ride berfungsi untuk meresponskan objek.